Saya mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Oke teman-teman, welcome ke Weekly Analysis. Mohon maaf di minggu ini saya sangat-sangat gak aktif ya teman-teman. Karena ya itu tadi, banyak aktivitas yang saya harus kerjakan dulu sebelum liburan itu. Nah, kalau ngelihat analisa kita minggu lalu, ya saya menyatakan bahwa market ini memang downtrend ya teman-teman. Sell, kita cari sell. Agresif M15, low risk ya 1. Dan yang terjadi, supply-nya ini kurang titik ya teman-teman. Dia udah drop jauh sekali. Oke, drop jauh sekali. Dan ini berkaitan sebenarnya dengan analisa yang saya bikin di tanggal 7 Maret ya. Harapannya bikin Quasimodo. Oke. Cuma saya memang si price ini nggak sampai ke supply zone. Price tidak sampai ke supply zone. Dan semua analisa ini sudah saya lengkapi di Telegram teman-teman. Jadi yang belum join silahkan join. Nah, sekarang kalau kita lihat kondisi gold ya, secara monthly history area demand yang paling menonjol itu ada di sini teman-teman. Ini I say monthly, I say monthly. Monthly masih ada berapa? Kita lihat masih ada beberapa 10 hari lagi. Ya, apakah ini berhasil ngebreak support di sini? 4409 teman-teman. Ini krusial. Ini krusial. Kalau dia sampai break itu dan closing di bawahnya, ya bearish benar-benar terjadi secara monthly. Ya, secara monthly ya. Kalau bearish akhir-akhir ini sudah terjadi di H4, H1 sudah mulai terjadi. Weekly. Nah, kelihatannya. Cuman week ini kan sudah close. Week ini sudah close. Nah, tinggal minggu depan seperti apa teman-teman. High, low, ini lower high. Jadi ini lower high ini bicara tidak ada higher high baru. Ya, berarti momentum untuk kekuatan buyer sudah melemah. Saat ini nanti ditambah dengan break lagi. Maka begini kan. Ya teman-teman. Apakah kita nggak ngerti. Dan ini demand monthly. Ini kita punya demand weekly yang mostly harus nantinya di break di minggu depan. Ya. Dan kenapa sih gold turun? Ya pastinya taking profit teman-teman. Dan kemana arah taking profitnya? Ya untuk biaya perang. Seperti itu seharusnya. Gitu. Jadi target monthly kelihatan. Lalu weekly yang harus di break yang mana? Kita juga kelihatan. Ini ya. 4268. Daily. Jadi makin kelihatan. Bahwa di bawah sini ada demand mungkin. Saya geser dulu. Ya. Like this. Oke. Jadi ini yang harus dipecah teman-teman. Minggu depan. Tapi karena gini, kalau dia mantul saja ya,
Dia bisa jadi satu gede. Oke. Tapi kalau ini break, ya ini signal yang berbeda. Oke. Antara break atau mantul. Tidak break, sideway. Ini yang saya kasih ya teman-teman gambarnya ya. Oke. Nanti kita lihat saja around area tersebut. Ya, teman-teman. Tidak break sideways. Hambat. Kalau hambatnya ya sudah kelihatan. Ini kita pantau sini aja ini bearish sekali. H1. Nah, ini break ya teman-teman. Oke. Nah, day trade yang bisa kita gunakan mungkin besok Senin ya. Ini supply Senin depan mungkin begini. Ya, karena kita ngikutin si trading range yang ada di sebelah kanan ini. Oke, teman-teman. Ya, jadi fokus kita masih sell. Fokus kita masih sell untuk si gold. Ini untuk M15 ya. Ya, dan untuk view yang besar ya, ini tadi targetnya. Oke, kelihatan ya. Jadi yang saya fokuskan, kita lihat kondisi daily dan M15. Daily untuk memastikan timur ini break atau tidak. M15 untuk follow sell. Ya teman-teman. Lalu US Index, padahal dia juga nggak langsung menguat ya. Minggu lalu malah cenderung sideways. Belum mau naik ke sana maksudnya. Tapi ternyata gold sudah rontok. Gimana ceritanya kalau US Index nanti makin menguat lagi? Apakah dia akan makin rontok, teman-teman? Lalu sebentar. Nah, ini Bitcoin ya teman-teman. Sementara kemarin kan tertahan di diamond sini yang sudah saya lampirkan ya. Oke, mana ya? Mana ya? Nah ini dia. Sementara tertahan di sini. Oke, di sini diamond ini. Saya ganti server. Lalu saya pakai apa ya? Saya lupa. Servernya saya lupa. Saya pakai apa yang ada aja. Ya, diamond ini ya teman-teman. Tapi ngelihat polanya ya. Ini naiknya ini hanya koreksi saja nih. Untuk lanjut lagi down. Jadi ini yang eh area benar-benar untuk pantauan sepertinya. 44.000 sampai 45.000 ini potensi sweep ya. Liquidity sweep. Ya. Jadi ini bukan, menurut saya ya, ini bukan perlawanan buyer.
Ayo koreksi. Ya teman-teman. Kenaikan ini bukan perlawanan bayar. Oke guys, level yang dipantau itu 45.000. Ya, ambilnya memang dari sini low ke high. Dan kita cek ini ke sini, ya teman-teman. Itu terdiskon sekitar 80% dari range ini, Bitcoin. Ya, oke. Kalau kita cari eh, ke server yang lebih lengkap ya misalkan. Nah ini dia. Ya, ya teman-teman. Oke. Ini low ke high. Kalau di sana itu sekitar 80%. Ya, nah ini, ya teman-teman. Tolong perhatikan. Oke. Ini drop ke sini teman-teman. 79%. Masih mungkin nggak Bitcoin ke 40 ribu? Mungkin teman-teman. Ya, ini turunnya ini 79%. Oke. Ini kalau ke sini rata-ratanya ya juga hampir 80%-an. Gak usah itu deh, ini deh. Cek 80%. Ya, 80%. Jadi tiga koreksi besar ini 80% potensinya. Secara historical aja ya. Ini dan ini. Ya, hati-hati holder Bitcoin. Jangan pakai yang leverage karena ya bisa nggak dana-danahan. Ya, thank you teman-teman. Mohon maaf lahir batin sekali lagi. Sampai jumpa di next video. Terima kasih.